Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siap belajar anak-anak? Siap, Bu. Ya baik, sebelum kita belajar mari kita berdoa dulu ya. Ayo salah satu mimpin doa. Siapa yang mau? Saya, Bu. Ya, silakan Cahyati. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, baik. Ibu absen dulu ya. Anissa Purwanto, Hadir, Bu. Cahyati Utami, Hadir, Bu. Meli Fradila, Hadir, Bu. Yulia Pratiwi. Hadir, Bu. Baik, lengkap semua ya. Ya. Ya, di sini kita akan belajar mengenai cerita fabel. Ada yang tahu cerita fabel itu apa? Nggak tahu, Ibu. Baik, cerita fabel itu adalah cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku seperti manusia. Berperilaku seperti manusia itu seperti apa sih anak-anak? Berbicara, Ibu. Iya, pintar. Ada lagi? Apa? Makan. Iya, bisa. Jadi berperilaku seperti manusia itu seperti berbicara, berpikir, makan, dan sebagainya. Seperti itu ya. Selanjutnya, tujuan kita belajar cerita fabel itu untuk apa sih? Jadi, tujuan kita belajar cerita fabel itu untuk mengambil pesan yang ada di dalam cerita tersebut. Pesannya itu seperti pesan nasihat, seperti itu ya anak-anak. Jadi selanjutnya kita akan belajar tentang cerita fabel. Di sini ibu akan menceritakan sebuah cerita fabel tentang bebek selalu hidup rukun. Ibu bagikan dulu ya ceritanya. Terima kasih, Bu. Di sini nanti ibu ceritakan dan kalian mengamati dengan teliti ya. Nanti ibu akan bertanya loh. Baik, bebek selalu hidup rukun. Bebek tidak pernah terpisah satu sama lain. Mereka pergi bersama-sama sepanjang hari dengan mengikuti satu pemimpin. Mereka terkenal sebagai makhluk yang paling rukun. Meskipun bebek sangat berisik, tidak sekalipun mereka pernah bertengkar. Cepelai, hewan pemangsa, melihat begitu kompaknya kaum bebek. Awalnya ia kagum, tetapi kemudian muncul niat jahat dalam hatinya. Aku akan mengadu domba mereka. Pasti ada bebek yang bisa dijadikan sebagai sumber masalah. Gumam Cepelai, saya menyeringai jahat. Mulai hari itu, Cepelai gencar mendatangi bebek yang agak terpisah dengan kawanannya. Dia mulai menghasut bebek itu untuk membenci kawanannya. Lihat, pemimpinmu itu, dia hanya membodohi kalian agar mau mengikutinya. Pergilah dari kawanan atau kau akan menjadi budak pemimpinmu selamanya, ujar Cepelai yang pandai menghasut. Namun rupanya sia-sia. Bebek tidak mau mendengar perkataan Cepelai. Kemudian Cepelai mencari bebek lain dan mengatakan hal yang sama. Akan tetapi, lagi-lagi perkataan Cepelai tidak dihiraukan. Begitu terus, hingga tak terasa sudah semua bebek ia datangi. Namun, Cepelai sudah sangat kelelahan karena sudah berjalan ke sana kemari dan terlalu banyak bicara. Hahaha, Cepelai, kau tidak akan bisa membuat kaum bebek saling bertengkar karena kami saling mempercayai satu sama lain, ucap salah satu bebek yang dihasut oleh Cepelai. Cepelai sangat malu. Dia tidak menyangka para bebek begitu kompak. Dia pun pergi dari permukiman bebek dan tidak pernah kembali lagi ke sana karena malu. Memang benar,
jika ada yang mengatakan bahwa kaum bebek adalah kawanan yang paling rukun sedunia. Seperti itu. Jadi ibu bertanya di sini, ada tidak kata-kata yang sulit dipahami oleh anak-anak semuanya? Kalau ada, angkat tangan ya. Iya, Anissa, apa? Cerpelai, Ibu. Cerpelai, baik. Cerpelai di sini itu adalah hewan pemangsa seperti musang gitu anak-anak. Ada lagi? Ibu. Iya, Meli, apa? Seraya. Seraya itu seperti senyum jahat, niat jahat seperti itu. Ada lagi anak-anak? Yuria, Cahyati? Iya, apa Yuria? Ibu, menghasut itu tuh kayak mana ya, Bu? Menghasut. Menghasut itu seperti mempengaruhi, seperti itu. Iya. Ibu. Iya, Gencar. gencar itu terus-menerus, tidak putus asa, pokoknya terus-menerus mendatangi bebek yang terpisah tadi gitu. Selanjutnya ibu bertanya dengan kalian semua, dari cerita tersebut apa pesan yang dapat kita ambil? Silakan angkat tangan yang mau menjawab. Iya, Yulia. Jadi yang bisa kita ambil itu, kita jangan mudah terhasut sama orang lain. Iya, pintar. Terus apa lagi? Ada lagi? Bu, Iya. selalu hidup rukun. Iya, pintar. Ada lagi? Iya, jadi pesan yang kita ambil dari cerita fabel tersebut adalah kita tidak boleh menghasut, terus kita harus selalu hidup rukun, seperti itu ya. Selanjutnya tugas kalian adalah membuat kelompok. Satu kelompok terdiri atas 2 orang ya. Yuk, buat dulu. Ya. Sekarang tugas per kelompok adalah menceritakan kembali cerita fabel tersebut menggunakan kata-kata kalian sendiri ya. Baik, Ibu. Ada yang bertanya dengan tugasnya? Saya, Ibu. Iya. Cara mengerjakannya dengan contoh sendiri itu gimana, Ibu? Iya, baik. Jadi contohnya itu seperti bebek itu tidak pernah terpisah dengan gerombolannya, karena mereka itu pergi kemana-mana dengan satu pemimpin, seperti itu. Terus suatu hari itu ada cerpelai, hewan pemangsa yang dia tuh kagum dengan bebek yang selalu bergerombol tersebut. Nah, dia cerpelai itu mempunyai niat jahat untuk mengadu domba bebek tersebut agar menjadi sumber masalah. Seperti itu anak-anak. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Baik. Selanjutnya kalian akan menulis dulu ya cerita yang menggunakan bahasa kalian sendiri. Selanjutnya bisa dipresentasikan di depan kelas. Bisa? Bisa, Ibu. Baik. Silahkan dikerjakan. Bebek selalu hidup rukun. Bebek selalu rukun. Di sini bebek selalu bersama-sama setiap hari. Selalu bersama-sama setiap hari. Mereka selalu mengikuti satu pemimpin. Mereka adalah makhluk yang paling rukun dan tidak pernah bertengkar. Itu pemimpin. Mereka terkenal sebagai makhluk yang paling rukun. Mereka terkenal hewan yang paling rukun. Udah selesai menulisnya anak-anak? Sudah, Ibu. Baik.
kalau gitu siapa yang mau mempresentasikan duluan? Kelompok kami, Bu. Iya, baik. Silahkan maju. Silahkan ke depan kelas. Ya, kami akan mempresentasikan hasil dari cerita bebek yang hidup rukun. Bebek tidak pernah terpisah kemanapun mereka pergi, selalu bersama-sama. Mereka terkenal sebagai makhluk yang paling rukun dan tidak sekalipun mereka pernah bertengkar. Cerplay kagum melihat kompaknya kaum bebek, tetapi muncul niat jahat dalam hatinya. Cerplay berniat akan mengadu domba kaum bebek. Mulai hari itu, Cerplay sangat gencar mendatangi bebek yang terpisah dengan kawanannya dan menghasut bebek itu untuk membenci kawanannya. Namun rupanya sia-sia. Bebek itu tidak mau mendengarkan perkataan Cerplay. Kemudian Cerplay mencari bebek lain. Akan tetapi perkataan Cerplay tidak dihiraukan lagi. Tidak ada satupun bebek yang berhasil ia hasut. Sampai salah satu bebek berkata, kalau Cerplay tidak akan bisa membuat kaum bebek bertengkar. Cerplay pun sangat malu. Dia pun pergi dari pemukiman dan tidak pernah kembali lagi. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Ada yang mau menanggapi dari kelompok lain? Tidak, Ibu. Sudah jelas, Ibu. Iya, baik. Sekarang beri tepuk tangan. Iya, bagus. Silakan kembali ke tempatnya. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ya, selanjutnya kelompok 2 silakan mempresentasikan. Maju. Silakan dimulai. Ya, kami dari kelompok 2 akan membacakan cerita kami yang judulnya Bebek Selalu Hidup Rukun dengan bahasa kami sendiri. Bebek selalu bersama-sama. Mereka selalu mengikuti pemimpinnya. Mereka dikenal sebagai makhluk yang akur. Meski sangat berisik, tetapi mereka tidak pernah bertengkar. Cerplay awalnya kagum melihat mereka, namun lama-kelamaan muncul niat jahat. Aku akan mengadu domba mereka, gumam Cerplay dengan seringai jahatnya. Mulai hari itu, Cerplay selalu mendatangi bebek yang terpisah dari kawanannya untuk menghasut bebek itu agar membenci kawanannya. Lihat pemimpinmu itu, dia membodohi kalian agar mengikutinya. Pergilah, atau kamu akan menjadi budak selamanya, ujar Cerplay menghasut. Namun usahanya sia-sia, bebek tidak mau mendengarkannya. Akan tetapi, Cerplay tidak menyerah. Dia mencari bebek lain dan mengatakan hal yang sama. Lagi-lagi usahanya sia-sia. Hahaha, Cerplay, kamu tidak akan bisa membuat kami saling bertengkar karena kami saling mempercayai, ucap salah satu bebek. Cerplay sangat malu. Dia tidak menyangka bebek begitu kompak. Dia pun pergi dan tidak pernah kembali karena malu. Memang benar bahwa bebek adalah kawanan yang paling rukun sedunia. Sudah, Ibu. Baik, ada yang mau menanggapi dari kelompok lain? Tidak ada, Ibu. Baik, beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Silakan kembali kelompok 2. Ya, jadi dari poin-poin yang telah kita pelajari itu apa sih kesimpulannya? Ayo. Kesimpulannya adalah kita selalu hidup rukun, tidak boleh menghasut. Setelah itu apa? Harus saling mempercayai, Bu. Iya, pintar. Jadi kita harus mempercayai satu sama lain. Kita tidak boleh terpengaruh
lain karena kita bisa terpecah belah. Seperti itu ya. Ya, jadi sekian pembelajaran kita hari ini ya. Semoga dapat berkahnya dan bermanfaat di kemudian hari. Amin. Baik, sebelum pulang mari kita berdoa dulu ya. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, baik. Sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.